Islam. Perhatikan Tidak teman-teman boleh ya. framing seperti itu. Loh, ini tidak Tolong framing. dicabut kata-katanya. Ini kok Nggak boleh framing seperti bagaimana? itu. Nggak bisa. Ini bukan Nggak framing. bisa. Emang ukuran otak dan hati seorang Waduh, dibilang saya bisa ukur. framing, saudara-saudara. Nggak Nggak boleh bisa Anda lah. mengatakan saya framing. Selamat pagi menjelang siang, Nurun ala Nurin. Nurun ala Nurin. Macet. Halo Nurun ala Nurin. Halo, halo. Ya, Muslim kah? Saya Muslim. Muslim. Apakah Anda masih bangga bahwa Anda seorang muslimah? Selalu bangga. Selalu Oke, bangga. silakan nyalakan kamera, yuk diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Sebentar. Saya bantu dari sini ya. Nah, tuh, silakan. Diterima. Ah, ini yang kemarin. Sudah ganti nama dia, saudara-saudara. Iya, gimana Enggak Nurun ganti ala nama, Nurin? ganti akun Gimana? aja. Nurun ala Nurin kita ini kan udah banyak ngobrol ya. Udah panjang lebar kita ngobrol. Kenapa sih kamu? Yang kemarin siapa, Bang? Jangan ini. Kemarin kita ngobrol kan? Panjang lebar kan? Yang saya bilang Allah itu Gimana? khairul makirin. Kemarin kita sedang Bentar, Bang. membahas Allah itu gelarnya itu khairul makirin. Tahu nggak artinya khairul makirin? Langsung ke tema ini aja, Bang. Oke, baik, kita ke tema ini. Jadi gini, Nurun ala Nurin. Saya sudah bilang, seandainya saya ngobrol dengan Islam yang mendalami agama Islam, bukan saya yang menyuruh dia ngakui Muhammad Rob, dia langsung sendiri berinisiatif. Coba Nurin, kamu akui nggak bahwa Muhammad itu Robmu? Tidak. Tidak, wah, ini orang awam. Kenapa? Kenapa dia bukan Robmu? Kenapa kok aku pengen tahu alasannya. Kenapa kok ada pertanyaan kalau Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Rob? Itu asal muasalnya bagaimana bisa seperti itu? Begini, kalau ada seseorang dia taat, takluk, tunduk, menyerahkan ketaklukan penuh kepada setan, siapa yang dibuat dia menjadi Robnya? Oke. Jadi di sini ada konsep Jangan antara gitu konsep. dulu, sebentar. Kita singkat dulu. Kita sederhanakan bahasa kita. Ada seseorang bernama si Fulan, oke? Si Fulan ini dia patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, takluk kepada perintah-perintah iblis itu. Siapa yang dijadikan oleh si Fulan ini sebagai Robnya? Oke. Siapa? Boleh saya jawab? Sekarang udah boleh jawab? Silakan. Oke. Di sini ada dua konsep antara Tuhan dan menuhankan. Itu hal yang sangat berbeda, Bang Edis. Kalau Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang diyakini sebagai pencipta dan penguasa alam Kita semesta. jangan Kalau kemana-mana dulu, Putri. Oke, Dijawab kalau dulu. menuhankan. Oke, ini lagi dijawab. Kalau menuhankan berarti seharusnya yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan diaplikasikan atau dilakukan kepada hal selain Tuhan. Ini sudah menyalahi konsep. Seperti kita memperlakukan Muhammad sebagai Tuhan, itu sudah menyalahi konsep dan itu dosa besar. Baik, Tuhan sekarang itu saya Rasul, bukan yang Sekarang kita saya tanya. tuhankan, bukan yang kita sembah. Gini Nurin, makanya gini. Coba kamu itu jangan boros bicara. Boros. Gini loh. Saya tanya, ada si Fulan. Oke? Tanya sama si Yusuf PI, sama si Fulan itu siapa? Si Anu atau si Fulan. Si Anu kali. Nah, si Fulan atau si Anu ini, dia itu taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh iblis. Dia menyerahkan ketakluk sebentar. Iblis. Berarti siapa yang dijadikan dia sebagai Robnya?
Iblis dong. Iblis. Karena menuhankan iblis. Karena dia mengikuti takluk patuh betul. kepada iblis itu. Iya, betul. Makanya setuju. iblis itu menjadi robnya, betul? Betul. Betul. Oke, sampai sini dia masih Betul. pintar. Oke, baik. Enggak lah. Baik. Sekarang gini, sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang muslim, wajib tidak kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak dong. Tidak. Berarti seorang muslim tidak boleh takluk patuh tunduk kepada Muhammad ya? Ini konsepnya lain ya. Wah, mulai standar ganda. Nggak bisa. Mulai dah Konsepnya standar lain. ganda. Karena Muhammad itu bukan Tuhan. No. Jadi jangan Oke, diperlakukan sebentar. sebagai Oke, mana sebentar. Tuhan. Oke, Tadi ya? siapa Tuhannya atau Robnya orang yang si Fulan tadi? Ya udah, itu jangan bolak-balik ke situ. Itu kan tadi iblis, menuhankan iblis. Oke, berarti iblis itu jadi Tuhan nggak? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Karena apa iblis jadi Jadi- Tuhannya? Iya, karena takluk kepada Takluk iblis. kepadanya, patuh tunduk kepadanya, betul? Iya. Nah, umat iya. muslim wajib tidak berbuat seperti itu kepada Muhammad. Ini beda konsep. Sebentar, wajib tidak umat muslim berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak. Kalau Tidak wajib. kepada Oke, ambil Muhammad, Al-Quran sekarang. itu Ambil Al-Quran meneladani sekarang biar saya kasih beda. tunjuk mana Bukan ayatnya. menyembah No, seperti kepada ini. Mulai. Mau saya kasih tunjuk ayatnya? Boleh, silakan. Oke. Buka Quran surat Al-Ahzab nomor 36. Silakan. Silakan dibuka di layar saja di situ. Nah, ini dia. Kali-kali jangan menyuruh Baik. terus ganti-gantian. Saya dulu aja. tunjukkan ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Baik. Al-Ahzab ayat 36 kita tunjukkan. Baik ya, surat Al-Ahzab nomor 36. Baik, saya putar kamera saya. Sekarang saya tampilkan di depan. Oke, sudah kelihatan? Oke, bacakan saja, Oke. Bang. Silakan baca. Ini surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 36. Ya. Oke. Baca saja, Bang. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, oh Allah doang, oh bukan, oh ternyata Allah sama Muhammad. Pikir saya Allah doang tadi, ternyata Allah sama Muhammad nempel. Barang siapa, aduh sebentar, bentar nih, banyak sekali nih penjelasannya, sebentar ya, nih. Barang siapa yang mendurhakai Allah, oh ternyata Allah dan Rasulnya, sorry. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata. Sekarang saya tanya, kalau Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, bolehkah kamu punya urusan lain selain daripada patuh dan taat? Ya patuh, ya taat. Terus kok kau bilang tadi? Kayak gini. Terus kok kau bilang tadi nggak usah ditaati? Tapi bukan berarti disembah. Konsepnya lain. Nggak usah ngomong Meneladani sembah. itu bukan- Kita nggak ngomongin sembah. Kita ngomong Yang namanya mentuhankan. Tuhan, itu Sebentar. pasti disembah. Kita nggak ngomong menyembah. Kita ngomong mentuhankan. Oke, makanya Oke. saya tadi bilang Sekarang, di awal antara pelan-pelan. Tuhan dan menuhankan itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang kita nggak bahas nyembah. Kita bahas menuhankan. Oke, Tuhan Oke. dan menuhankan. Kan Oke, jawab sekarang saya beda. tanya. Shh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa terlalu keras, disebut menuhankan? Menuhankan Kriteria apakah sehingga perbuatan itu adalah perbuatan menuhankan? Menuhankan itu melakukan suatu tindakan seolah-olah
seseorang, bisa juga ditujukan kepada seseorang, bisa juga ditujukan kepada benda atau ideologi, seolah-olah dianggap sebagai Tuhan. Jadi antara Tuhan dan menang kan beda sekali Jadi Muhammad konsepnya. tidak kalian anggap seolah-olah dia adalah Allah? Tidak, dia adalah Rasul. Tahu Dan nggak apa jelas kata banget Muhammad? Rasul Barang tidak siapa disembah. yang barang Kalau siapa yang taat meneladani, kepada iya. Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah nggak? Kalau meneladani, iya, meneladani. Mulai nih. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama nggak itu dengan taat kepada Allah? Ya kan perintah Muhammad Ah, sama kan dengan mulai kan? Loh, terus nggak bisa. Apa yang dikatakan Muhammad tadi itu kamu merupakan perintah bilang Allah. seolah-olah kalau patuh kepada Nggak dia bisa. sama saja seolah-olah patuh kepada Sang Pencipta gitu, benar nggak? Iya, kalau apa yang dikatakan Itu kalian lakukan kepada Muhammad. firman dari Allah, sama Mana? saja kita taat kepada Allah, tapi tidak menuhankan Muhammad. Oh, taat Gitu. kepada Muhammad, tapi taat kepada Allah, betul. Taat kepada Muhammad. Kita taat kepada Allah dan Oke, semua orang-orang yang dikatakan nyium-nyiumin batu Muhammad ke Arab, kan taat ada kepada selalu siapa? dalam wahyu-wahyu Allah tuh katakanlah hai Muhammad. Oke, Gitu. baik. Orang Oke. nyium batu ke Arab itu taat kepada Allah, taat kepada Muhammad. Orang nyium batu ke Arab, cium batu itu kan hanya ritual Yang sebagian ditanya orang. apa, yang dijawab apa? Orang yang nyium batu ke Arab, dia sedang mentaati Allah apa mentaati Muhammad? Tidak mentaati Allah dan tidak menaati Muhammad, itu hanya bagian ritual kecil bentuk kecintaan kita. Jadi dia Nggak, mentaati siapa itu? gini ya. Wah, Enggak, orang yang nyium-nyiumin batu, terus hirup-ngirup air. Menyium-nyium batu itu bukan bentuk ritual sesembahan kita kepada Allah gitu, bukan Enggak, dia sebagai mentaati bagian dari siapa sholat itu? yang wajib dilakukan begitu. Dia selagi mentaati siapa nyium-nyium batu? Itu lagi bentuk kecintaan saja kepada Tuhan yang yang seolah-olah disimbolkan di Ngikutin situ. Allah. Enggak. Ngikutin siapa? Masa batu Nggak ditaatin? dibilang, nggak sadar-sadar. Kenapa kalian nggak sadar-sadar bahwa kalian tuh nuhanin Muhammad? Tidak. Gimana sih? Oke, gini aja dah, gini. Oke. Ada orang nih, saya pernah nonton. Kalau nih, kita saya menuhankan Muhammad sebentar, udah sesat. nurun. Nggak bisa. Saya pernah dengar begini nih. Pernah lihat nih. Ada orang di India, gitu. Oke. Wah, dia ini kalau dia kencing gitu, diminum sama pengikutnya. Klok. Kencingnya diminum. Kencing sendiri. Ludahnya suci, ludahnya. Kalau dia ludah kan nempelin ke badannya. Keringetnya dikerok. Parfum. Coba, ketika orang memperlakukan orang lain seperti itu, menurutmu itu sudah masuk menuhankan nggak dia? Memperlakukan orang lain suruh minum air kencingnya. Jelas itu sudah menuhankan. Menuhankan. Kamu tahu nggak kencingnya Muhammad tuh diminum sama pengikutnya? Nggak tahu. Nggak tahu, pantesan. Makanya kamu masih Islam. Oh, gimana? Kamu tahu kencing Muhammad diminum, keringetnya jadi rebutan, ludahnya. Tangkap ludahnya Rasul. Nggak tahu. Nah, baik. Kita dengar dulu. Walaupun itu tahu ada cerita-cerita tapi tidak apa ya. Ya, karena kamu nggak belajar agama Islam. Gimana sih? Kamu tidak pernah Ini tahu framing yang betapa nyata Muhammad kalau itu begitu. dikultuskan Ngaco aja. oleh para pengikutnya. Kamu tidak pernah tahu itu. Sebentar nih ya. Nih ya. Inilah karena orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Perhatikan teman-teman. Tidak boleh ya. framing seperti itu. Loh, ini tidak Tolong framing. dicabut kata-katanya. Ini kok Nggak boleh framing seperti- bagaimana? Nggak bisa. Ini bukan Nggak framing. bisa. Emang ukuran otak dan hati Waduh, orang dibilang saya bisa framing, saudara-saudara. Nggak Nggak boleh bisa Anda lah. mengatakan saya framing. Masa Ya, kamu bilang tadi- saya framing? Oke. ya framing lah. Baik, kita tunjukkan ya teman-teman ya, apakah benar bahwasanya pengikut Muhammad itu minum kencingnya Muhammad? Apakah benar bahwasanya pengikut Muhammad itu bahkan ludahnya apanya semuanya diminum ya? Nih, saya tunjukkan. Coba kita putarkan ya, pelan-pelan. Boleh. Silakan, Bang. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam.
lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, Saya percepat ya. Saya percepat. Oke. Saya percepat ya. Boleh, boleh. maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat. Maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala. Sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi. Kita percepat. Angkat gunung itu, lemparkan dia kepada tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidup. Maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakaratul mautnya pun tidak mengalami sakit karena meminum kencingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Itu baginda Nabi. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basyarun la kal basyar, bal huwa yaqutun bainal hajar. Baginda Nabi manusia, tapi ia bukanlah manusia biasa. Itulah keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat-malaikat pun hormat. Oke. Mau itu baru anu ya? Baru apa namanya? Baru kencing sama darah, belum keringat.
Wah, nanti banyak lagi. Ya, sampai malam nanti nggak selesai. Iya, ludahnya, mau lagi ludahnya. Ludah Nabi. cukup. Udah cukup. Nih, keringat Nabi nih ya. Biar kalian nonton semua nih. Bahwasanya Muhammad itu luar biasa. Nih, lihat ya. Ini kalian nggak pernah dapat di sini. Nih. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umroh singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadhi botaihi, putih ketiaknya. Itu bukan hadis qaul, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisiknya. Dan kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya asyara sinin, aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah. Oh, sebentar ya. Ini terlalu panjang sih ya, panjang-panjang. Nih mana yang ini ya, keringatnya. Nih. Banyak sekali ya koleksinya ya. 20 menit sebelum zuhur. Tidur Nabi 20 menit. Siang tidur 20 menit. Kita orang setu tidur 2 jam wajib aku. Bener nggak? Wajib banget 2 jam kita Nabi 20 menit madep kiblat, tangan dijadiin bantal. Persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu cara Nabi tidur 20 menit. Saat Nabi tidur bukan berarti Nabi lupa semua. Arab panas. Sahabat Nabi lewat ngeliat jubah Nabi terangkat. Diambil botol ditadangin. Keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun diambil botol, ditanya sama Nabi, wahai sahabat itu apa? Keringat. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu apa? Keringat Nabi wangi, sahabat rebutan ludah Nabi, kencing Nabi diminum. Ya kan, darah Nabi diminum. Kurang bagaimana kalian mempertuhan Muhammad? Kurang bagaimana? Kurang bagaimana umat muslim mengkultuskan Muhammad? Ya, kita jawab ya. Silakan. Oke. Silakan. Itu kan menurut saya itu kan seperti cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti itulah ya. Itu cerita-cerita. Di Al-Quran nggak ada meminum darah Nabi harus. Giliran Di terbukti Al-Quran nggak umat ada, muslim nggak mempertuhan ada. Muhammad dongeng. Ya, di Al-Quran nggak ada, di hadisnya nggak ada, minum darah saya gitu nggak ada seperti itu. Iya, Dan menurut justru saya, karena itu. darah itu haram, air kencing itu najis. Tapi Muhammad nyuruh minum air kencing kok. Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Masa kamu nggak tahu? Ya, itu kan dalam keadaan darurat. Nah, gini loh, Nurun. Saya tuh cuman ngasih tahu begini loh. Kalian itu memperlakukan Muhammad itu sudah berlebih-lebihan. Kalian itu sudah mempertuhankan Muhammad, mengkultuskan dia. Kencingnya aja diminum. Oke, terus? Iya. Tadi saya tanya tadi saya bilang, ketika ada seseorang di India sana, kencingnya diminum, ya kan? Keringatnya jadi rebutan, ludahnya jadi rebutan. Saya tanya, apakah itu mempertuhan? Kamu bilang, iya itu mempertuhan. Tapi giliran Muhammad yang digitukan sama orang Muslim, oh, itu beda. Ini susahnya kalau kayak begini, Nurun. Oke, jadi esensinya? Nah, esensinya kalian mempertuhan Muhammad. Kalian membuat diri kalian dikontrol, dikendalikan oleh seorang manusia yang namanya Muhammad. Coba gini Nurun, kamu pagi-pagi ambil air nggak? Ambil air wudhu nggak? Ya. Kamu sehirup 3 kali nggak? Begitu 3 kali. Ya kan sunahnya seperti itu ya. Nah, ngikutin siapa kamu seperti itu? Ya kan itu udah tata cara berwudu, tata caranya. Bukan itu ada. yang saya tanya. Kamu ngikutin siapa? Kok kamu bisa gitu tuh? Kamu lagi ngikutin siapa? Ya, mengikuti Menjalankan ajaran perintah Islam. siapa?
Hah? Mengikuti ajaran Islam. Ajarannya siapa itu? Karena saya tahu berwudu itu udah Ya, dibawa dulu nurun. Nah, kamu ini, kamu berbelit orangnya, berbelit. Yo, silakan teman-teman. Saya sudah bilang berkali-kali teman. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu akan jadi tumbalnya setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga di dalam ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan Dalam nama Yesus. Cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.